Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih bersama Bunda Tria di sini dalam materi matematika ya. Nah, oke. Kakak, materi matematika kelas 6 kali ini pengajarnya adalah Bunda Tria. Nah, jika nanti ada yang ingin ditanyakan tentang tugas-tugasnya Bunda, kalian bisa WA ke nomornya Putria ini ya. Nah, tentunya anak-anak sudah pada kenal sama Bunda, kecuali yang dulu kelas 4 bahasa Jawanya tidak diajar sama Bunda ya. Kalau nggak salah dulu 4 Yunani ya kalau nggak salah. Nah, ini Putria sertakan nomor WA, barangkali ada yang mau kenalan mungkin. Ada yang mau tanya tugas mungkin dipersilahkan. Seperti itu. Nah, langsung saja kita ke materi kelas 6 ya kakak ya. Nah, di sini ada 5 materi yang harus kita pelajari di kelas 6. Yang pertama adalah materi bilangan bulat. Yang kedua adalah operasi hitung campuran. Yang ketiga lingkaran. Yang keempat adalah bangun ruang. Yang kelima adalah bab pengolahan data. Insya Allah, 5 materi ini kita akan selesaikan di 1 semester, yaitu semester 1. Ya Kak ya, supaya nanti di semester 2 kita bisa menyelesaikan materi ujian yang terdiri dari materi kelas 4, 5, dan 6. Mudah-mudahan di saat pandemi seperti ini, walaupun kita belajarnya online, kita tetap bisa menyelesaikan 5 bab ini ya Kak ya. Nanti kakak Bunda minta kerjasamanya sama kakak ya, seperti itu. Oke lah, langsung kita ke bab yang pertama, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat bab 1. Ada yang tahu bilangan bulat itu apa pengertiannya? Ayo, siapa yang sudah tahu? Mungkin di kelas 5 sudah pernah diajari sama Bunda Rika? Oke, Bunda Tria sebutkan. Bilangan bulat adalah, didengarkan baik-baik, bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Putria ulangi sekali lagi. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Itu merupakan bilangan bulat ya, bilangan bulat. Langsung ke pokok bahasan. Kali ini nanti kita akan belajar beberapa hal, yaitu membaca bilangan, membandingkan bilangan dan mengurutkan, penjumlahan dengan garis bilangan, kemudian pengurangan dengan garis bilangan, kemudian nanti ada latihan soalnya. Ya, nah, kalian nggak usah bingung. Matematika kelas 6 itu sangat amat mudah jika kalian mempelajarinya dengan baik. Jika bingung, bertanyalah kepada Bunda atau saudara atau orang tua. Ya. Nah, sekarang perhatikan video Bunda baik-baik tentang membaca bilangan bulat. Check it out. Oke, videonya sudah selesai. Sekarang Bunda terangkan. Nah, bilangan bulat itu adalah terdiri dari ini, seperti yang Bunda sebutkan tadi. Nah, bilangan bulat itu biasanya ada yang namanya garis bilangannya, Kak. Garis bilangan itu yang mana, Bunda? Garis bilangan itu adalah yang ini.
Yang menunjukkan garis ada panah ke kanan, ada panah ke kiri. Yang di dalamnya terdapat 3 jenis bilangan. Ada bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Seperti itu cara membacanya. Kalau yang ini ya seperti biasa. 0, 1, 2, 3, 4. Tidak perlu dibaca positif 1, positif 2, itu salah. Ya, yang benar adalah 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang bilangan negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Seperti itu. Nah, ada juga yang membaca min 1 atau minus 1. Itu adalah contoh yang salah ya anak-anak. Jangan ditiru. Yang benar adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Sudah paham cara membaca bilangan bulat? Oke, anak pinter pasti paham. Sekarang kita lanjut ke video yang kedua. Membandingkan bilangan bulat. Yang di dalamnya ini nanti ada mengurutkan bilangan bulat juga. Ya, nah membandingkan bilangan bulat itu bagaimana? Perhatikan videonya baik-baik. Check it out. Nah, sekarang Bunda terangkan ya. Kita mulai dari yang membandingkan negatif 5 dengan 3. Oke, bandingkan negatif 5 dan 3. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan baik-baik. Negatif 5 itu letaknya di sini, sebelah kiri. Sedangkan angka 3 letaknya di sebelah kanannya 0. Ya, nah kalian patokannya harus lewat 0 ini. Paham? Nah, ingat negatif 5 dan 3. Kalian patokannya ada di 0. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Semakin angka tersebut ya ke arah kiri, maka posisinya itu nilainya semakin kecil. Dan semakin nilai angka itu ke arah kanan, maka nilainya semakin besar. Udah paham? Nah, pakai cara yang kedua. Patokan 0. Semakin angka tersebut jauh dari 0, maka nilainya semakin kecil. Jika angka tersebut mendekati 0, maka nilainya semakin besar. Maka dari itu, negatif 5 lebih kecil daripada 3. Negatif 5 lebih kecil daripada 3. Sudah paham semuanya? Nah, di mana-mana yang namanya positif dengan negatif, ya pasti lebih besar positif. Ya kan, Kak? Nah, kalau soal yang membandingkan positif dengan negatif mah gampang ya. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Membandingkan dengan
negatif dengan negatif. Seperti ini. Negatif 2 dan negatif 6. Nah, patokannya di 0 juga. Negatif 6 itu letaknya di sini dan negatif 2 itu letaknya di sini. Pertanyaan dari Bunda. Dari negatif 6 dan negatif 2, angka berapa yang letaknya lebih dekat dengan 0? Iya, negatif 2. Maka negatif 2 ini adalah lebih besar dibandingkan dengan negatif 6. Maka negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Kenapa? Karena negatif 2 lebih mendekati 0 atau letaknya lebih dekat dengan 0. Sedangkan negatif 6 letaknya itu lebih jauh dari 0, maka nilainya semakin kecil. Sudah paham semuanya? Oke, nah sekarang kita ke bagian yang kedua, mengurutkan bilangan. Nah, mengurutkan bilangan mah gampang ya Kak ya, tinggal mengurutkan. Nah, urutkan bilangan negatif 4, 0, 5, negatif 3, dan 2. Nah, tanpa menggunakan garis bilangan sih gampang ya, sudah kelihatan mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Nah, kita ilustrasikan menggunakan garis bilangan. Di mana letak negatif 4 itu di sini? Negatif 3, 0, 2, dan 5. Kita bandingkan dulu yang negatifnya. Kita urutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil pasti negatif ya Kak ya. Nah, maka negatif 4-nya itu adalah yang pertama. Kemudian negatif 3, 0, 2, dan 5. Itu adalah urutan dari yang terkecil. Ya, kenapa negatif 4 kok lebih kecil daripada negatif 3? Seperti tadi, karena negatif 4 letaknya lebih jauh, sedangkan negatif 3 itu letaknya paling dekat dengan 0. Untuk yang 25 mah gampang ya Kak ya membandingkannya. Ya, untuk mengurutkan dari yang terbesar, tinggal dibalik aja ini. Ya, sudah paham semua? Oke, nah sekarang kita lanjut ke video berikutnya tentang penjumlahan garis bilangan. Menjumlahkan angka positif negatif itu bisa menggunakan garis bilangan loh Kak. Perhatikan videonya baik-baik. Cekidot. Nah, sekarang Bunda terangkan dari yang pertama tadi. Nah, 6 ditambah negatif 8. Hasilnya berapa ya? Nah, kakak harus mengetahui dulu. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ada tanda yang bersebelahan. Ini namanya tanda double. Ya, tanda double atau tanda yang bersebelahan. Maka sebelum kalian mengerjakan ke dalam garis bilangan, kalian harus mengubahnya terlebih dahulu. Ya, di mana positif bertemu negatif itu hasilnya apa sih? Iya, positif bertemu negatif hasilnya nanti adalah negatif. Maka soalnya nanti menjadi 6
dikurangi 8. Kok 6 dikurangi 8, Bu? Karena positif dan negatif ini tadi diubah. Positif bertemu negatif, maka hasilnya akan negatif. Maka soalnya menjadi 6 dikurangi 8. Nah, 6 dikurangi 8 kita hitung menggunakan garis bilangan. Garis bilangannya itu dimulai dari angka 0 ya Kak ya, seperti ilustrasi tadi. Nah, mulai dari 0 sini tadi ya. Nah, 6 dikurangi 8, maka dari 0 ini kita menuju ke angka 6 positif. Maka kita ke arah angka 6. Mobilnya tadi berhenti di angka 6 sini. Nah, iya kan? Kemudian dikurangi 8. Dikurangi 8 itu bergerak ke arah negatif 8. Berarti kalau dikurangi, dia harus ke arah mana? Ke arah kiri sebanyak 8 kali. Bukan menuju ke angka 8. Seperti itu. Kita coba ya. 6 dikurangi 8. Berarti dari 0 ke arah 6. Dari 6 menuju ke 8 kali ke kiri. Maksudnya seperti ini. Dari 6 ya, ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikurangi 8 berarti nanti berhentinya di sini. Nah, berhentinya di sini ini merupakan hasilnya. Maka hasilnya itu adalah negatif 2. Ingat, 8-nya ini bukan menuju ke kiri ke angka 8, tapi dari 6 berjalan sebanyak 8 kali ke kiri karena negatif. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhentinya di negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 2. Seperti itu. Sudah paham semua? Sudah paham. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini juga sama. Negatif 4 ditambah negatif 2. Tanda dobelnya diubah. Positif bertemu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Maka soalnya menjadi negatif 4, negatif 2. Kita mulai dari 0 ke negatif 4, berarti ke arah kiri ya. Ke sini, berhenti di sini ya Kak ya. Kemudian negatif 2 atau dikurangi 2. Berarti dari sini ke arah kiri lagi sebanyak 2 kali. 1, 2, berhentinya di negatif 6. Maka hasilnya adalah negatif 6. Seperti itu. Sudah paham? Kita lanjut ke pengurangan dengan garis bilangan. Caranya hampir sama seperti tadi. Kita perhatikan baik-baik videonya. Cekidot. Nah, sekarang Bunda terangkan yang ini langsung. Negatif 4 dikurangi 2. Kita mulai dari 0 ke negatif 4. Ke sini ya Kak ya. Kemudian dikurangi 2 ke arah mana? Ke arah kiri ya. Nah, dari sini ke arah kiri sebanyak berapa kali? 2 kali. Berarti 1, 2. Berarti berhentinya di negatif 6. Seperti itu Kakak. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, negatif 6 dikurangi negatif 2. Jangan lupa tanda yang double diubah menjadi apa?
negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti negatif 6 ditambah 2. Nanti soalnya jadi seperti itu ya. Negatif 6. Dari 0 ke angka 6 sebelah kiri. Kenapa ke sebelah kiri? Karena angkanya negatif. Kemudian ini nanti berubah menjadi positif. Berarti ditambah 2. Berarti kalau ditambah ke arah mana? Nanti dari sini ke arah kanan. Sebanyak berapa kali? 2 kali. Bukan ke arah 2 ya, tapi sebanyak 2 kali. Coba nanti berhentinya di mana? Nah, sudah jelas dari negatif 6 dia positif 2 atau ditambah 2. Berarti berjalan ke arah kanan, yaitu sebanyak 2 kali. 1, 2, berhentinya di angka negatif 4. Maka negatif 6 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 4. Nah, sudah paham semuanya? Ingat ya, kalau penjumlahan pengurangan harus memperhatikan tanda double seperti ini. Kesimpulannya adalah untuk penjumlahan pengurangan bilangan bulat, jika negatif maka dari 0 ke arah kiri. Jika positif atau ditambah maka ke arah kanan. Sudah paham semua? Nah, ini ada soal kalian kerjakan baik-baik ya. Jangan lupa di screenshot, nanti soalnya ditulis lagi di buku tulis. Nah, soalnya kalian tulis lagi di buku tulis beserta jawabannya. Tugasnya nanti difotokan ke Bunda Tria. Langsung WA ke Bunda Tria, akan Bunda Tria list siapa saja yang sudah mengumpulkan, siapa saja yang belum. Seperti itu. Sudah paham semuanya? Ada 3 soal. Soalnya gampang sekali kok ya. Nah, seperti itu. Sudah? Bunda Tria akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.